Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Pada video ini, insya Allah Bapak akan ngebahas bagaimana cara menggambar sebuah garis dari persamaan. Nah, prinsip yang pertama adalah untuk menggambar sebuah garis kita cuma nyari dua titik. Jadi misalnya di sini ada satu titik, kemudian ada titik yang lain. Nah, udah dapat dua titik, kita bisa gambar garis. Caranya gimana? Hubungkan kedua titik tersebut. Jadi, hubungkan. Ini enggak, ini ya ceritanya terhubung aja ya. Ini kebetulan garisnya enggak. Kita coba Bapak gambar begini. Susah ya, sebentar. Kayak gitu. Jadi seperti itu kurang lebih. Ada dua titik, kemudian kita gariskan. Ini garisnya bisa tambah panjang ke atas, tambah panjang ke bawah. Nah, udah dapat nih. Berarti mudah-mudahan udah dapat nih mindsetnya. Jadi kita cuma nyari dua titik aja. Caranya bagaimana? Nah, ini kan masih dua variabel ya. Supaya mudah kita hitung, kita jadiin cuma satu variabel. Caranya bagaimana? Salah satu koefisiennya itu kita ketahui, kita ganti dengan angka yang diketahui. Sebetulnya angka yang digantinya itu bisa angka berapapun, tapi biasanya untuk memudahkan si angka P atau angka Q-nya ini kita ganti dengan angka 0. Jadi misalnya nih ada persamaan 2P ditambah Q sama dengan 0. Sebentar, ini Bapak hapus dulu. Oke. Nah, jadi yang pertama kita misalkan Q-nya adalah 0. Q-nya adalah 0. Nah, kalau Q-nya adalah 0 berarti nanti yang asalnya 2Q jadi 2 kali 0 ditambah P sama dengan 6. Kayak gitu. 2 kali 0, 0 ditambah P sama dengan 6. Berarti P-nya adalah 6. Kita dapat titik yang pertama. Jadi titik yang pertama itu adalah Q-nya 0, P-nya 6. Kita tuliskan kayak gini, 0,6. Nah, selanjutnya titik yang kedua. Titik yang keduanya itu kita ganti. Kalau tadi kan Q yang 0, sekarang kalau P-nya 0, maka asalnya 2Q ditambah P jadi 2Q ditambah P-nya ganti dengan 0 sama dengan 6. Perhatikan persamaan ini sebetulnya masih sama dengan yang di atas, cuman P-nya yang diganti sama 0. Kalau yang ini tadi, ini juga sama dengan yang di atas, tuh ada P, ada 6, ada 6. Ada 2, cuman Q-nya diganti sama 0. Kayak gitu ya. Oke. Itu ganti, itu istilah lainnya adalah substitusi ya. 2Q ditambah 0 ya 2Q aja kan, sama dengan 6. Nah, perhatikan angka 2 ini nempel ke yang Q. Nah, antara 2 sama Q kan nggak ada tanda tambah, nggak ada tanda kurang, berarti ini tuh maksudnya 2 dikali Q. Karena itu kita pindahinnya gini, 6 dibagi 2. Nah, ini kan tanda per itu sama dengan bagi ya. 6 bagi 2, 3. Nah, kalau yang ini gimana nih? Ini nggak jadi 0,3 ya. Ingat urutannya adalah Q dulu baru P ya. Q itu quantity, P itu price. Ini quantity yang di X, yang di datar, P ini yang di tegaknya. Berarti di sini nulisnya 3, yang dari sini ya, 0, kayak gitu. Oke, udah dapat nih dua titik. Kita gambar garis. Oke, yang pertama adalah 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Oke, berarti di sini nih. Kemudian P-nya 0,6, X-nya 0, Y-nya 6 di sini nih. Udah dapat dua titik nih. Terus bagaimana kita sambungkan kedua titik tersebut? Oke. Nah nih. Oke, bentar. Aduh, agak susah nih kalau pakai garis kayak gini. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Ini garisnya, sebetulnya harusnya bisa ditarik. Bentar. Nah, ini harus tepat ya. Tuh, ini kemerahnya. Nah, kayak gitu. Ini harus pas kalau bisa garisnya. Karena kalau misalnya nanti tidak pas, nanti titik ketiga kalau misalnya kita pengen tuh mengkonfirmasi, dia bakal beda. Nah, kita lihat ya. Kita coba nih, misalnya. Kan tadi udah ya, sebetulnya udah beres. Dapat dua titik, disambungin, udah beres gambarnya. Tapi Pak, kalau misalnya
ini si Q tadi kan jadi 0, ini P jadi 0. Kalau misalnya diganti dengan angka yang berbeda, apakah gambarnya akan berbeda? Nah, kita cek. Misalnya, kita kalau tadi kan P-nya diganti, Q-nya diganti sama 0. Kalau misalnya Q-nya kita pengen ganti sama 2. Oke, kita coba. Kalau Q-nya adalah 2, maka masih ingat nggak persamaannya? Kan asalnya 2Q ditambah P sama dengan 6. Jadi, karena P-nya diganti sama 2 dalam kurung, ini Q-nya diganti sama 2. Nah, ditambah P sama dengan 6. 2 kali 2, 4, ditambah P sama dengan 6. P sama dengan 6. Kan kita cuma butuh P aja di sini ya. Karena pengen tahu, P-nya berapa sih? P itu sama dengan angka berapa sih? Nah, gitu kan. Nah, makanya si angka yang di sini, konstanta ini kita pindahin ke sini. Kalau ini mah konstanta ya, kenapa? Jadi dia kalau angka sama P-nya itu dipisahin tanda tambah atau kurang, berarti dia konstanta. Kalau konstanta, pindahnya cuma jadi tambah atau kurang. Ini pindahnya jadi kurang karena dia di sininya positif, pindahnya jadi negatif. Oke. P sama dengan 6 kurangi 4, 2. Berarti ini koordinatnya adalah 2, 2. Q-nya 2, P-nya 2. Oh, sama ya, tumben. Selanjutnya, P-nya ganti sama angka berapa ya? P-nya ganti sama angka 4. Misalnya P-nya kita ganti sama angka 4. Ingat ya, sebetulnya ini bebas aja. Cuman kalau P-nya diganti sama angka 10, wah, nanti angka di sininya bakal gede juga. Jadi biasanya ya udahlah, kalau P ini biasanya ganti cukup lah. P atau Q ini kita gantinya antara 0 sampai 5 aja. Biar gambarnya nggak terlalu panjang gitu kan. Oke, P-nya jadi 4. Gimana nih kalau P-nya jadi 4? Ini kan persamaan awalnya 2Q ditambah P sama dengan 6. Jadi 2Q, P-nya diganti sama angka 4. Sama dengan 6. 2Q sama dengan 6. Ini kan kita cuma butuh Q aja. Cuman si 2 nggak bisa langsung pindah. Karena harus konstanta dulu yang pindah. 4-nya pindah sini. Jadi kurang ya. Angkanya tetap, tapi tandanya berubah. 2Q sama dengan 6 kurangi 4, 2. Nah, perhatikan. Ini mah kan 2 sama Q-nya nempel ya. Kalau ini kan nggak nempel ya. Tuh, angka sama si variabelnya nggak nempel. Tapi kalau nempel kayak gini, berarti itu tuh operasinya kali. Berarti dia pindahnya jadi gini, 2/2. Q-nya 1. Oke. Berarti 1, berapa nih? 1, P-nya 4. Oke. Sekarang kita pengen gambar nih. Ceritanya garisnya. Kan kalau yang ini mah P sama Q-nya diganti sama angka yang berbeda ya. Padahal sama persamaannya 2Q tambah P sama dengan 6. Kita coba cek. Kita udah dapat 2 titik, yaitu 2,2. Kita cek X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 2 tuh. Perhatikan. Masih dalam satu garis yang sama. Bentar, warnanya coba Bapak bedain biar kelihatan nih. Nah, X-nya Q-nya 2, Y-nya 2. Ada di sini ya. Terus yang ini katanya X-nya 1, Q-nya 1, P-nya 4. Q-nya 1, P-nya 4. Tuh. Nah, perhatikan. Tadi kan kita ganti P sama Q-nya dengan angka yang berbeda. Ternyata di sini dapat 2 titik di sini. Nah, apa yang terjadi kalau 2 titik ini disambungkan? Ayo, kira-kira apa yang terjadi pas kalau 2 titik ini disambungkan? Kalau 2 titik ini disambungkan, tuh. Perhatikan. Nah, tetap masih di garis yang sama. Jadi, ketika P sama Q-nya gimana, Pak? Ambil berapa? Sebetulnya bebas. Cuman memang paling mudah tuh angka 0 sama 0. Nah, tapi sebetulnya bisa diganti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 gitu kan. Baik Q-nya, baik P-nya gitu kan. Karena mau diganti angka berapapun, kalau dia masih di persamaan yang sama, hasil akhirnya akan tetap sama kayak gitu. Oke. Nah, seperti itu caranya. Mudah-mudahan difahami bagaimana cara menggambar sebuah garis. Kalau ada yang belum paham, jangan ragu buat nanya. Boleh kasih pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.